tuh dari dulu pengen punya sekolah, tapi Ugus tuh nggak mau punya sekolahan yang formal institution. Jadi Ugus bikin kids club, Ugus punya kurikulum serius, kurikulumnya kita benar-benar susun, programnya kita susun, segala macam kita susun. Ini benar-benar proyek idealis gue lagi. Pemirsa, Huges sedang berbicara mengenai sekolah informal untuk anak-anak. Macam apa aplikasi pendidikannya, ia sudah mempunyai visi. Misalnya kita bermain kayak Sebagai sebuah keluarga, tentu mereka mengharapkan anak. Kapan itu, biarlah terjadi apa adanya. Jadi aku nggak menolak, aku juga nggak sekarang ini bukan menunda untuk KB dulu gitu, enggak. Kalau Tuhan memberikan ya udah gitu. Tapi bukan berarti aku juga langsung meninggalkan syuting, itu juga enggak. Jadi ya berjalan aja gitu loh. Ya kalau emang Tuhan ngasih cepet ya alhamdulillah gitu, aku terima. Sebagai suami, Gatan sekarang sudah berhak mengajukan keberatan-keberatannya pada apa yang dirasanya sebaiknya tidak dilakukan oleh Cut Keke. Dan Gatan sudah melakukannya. Yang penting weekend gak syuting, terus pulangnya jangan terlalu malam gitu, karena rumah aku juga jauh di Sentul kan. Terus aku kan pergi sama supir, jadi dia mikir ya takut kenapa-napa gitu loh. Jadi ya kayak gitu-gitu aku pikir nggak terlalu memberatkan pihak produser untuk menyetujui ya kemauan aku gitu loh. Karena ya yang penting hari kerja tetap 6 hari lah gitu loh. Pemirsa, berikut ini kabar pendek dari Dewi Sandra. Sebagai penyanyi, Dewi Sandra makin mendapat perhatian. Selain materi suara atau vokalnya yang memang menarik, kekuatan Dewi lainnya adalah penampilan panggungnya yang dinamis, dalam pengertian ia menari sesuai dengan kebutuhan irama lagu yang dibawakannya. Ada harmonisasi antara irama dan gerak-gerak tariannya, kalau ini boleh disebut tarian. Yang jelas, Dewi Sandra selalu bergerak aktif. Ia bukan jenis penyanyi yang diam saja atau minim gerak panggung. Untuk itulah ia juga dibantu penari-penari latar. Mereka membentuk sebuah kesatuan yang menampilkan daya pukau yang kuat di atas panggung. Tanpa penari latar, pesona tampilan Dewi terasa kurang. Sedemikian pentingnya para penari latar ini, sehingga Dewi keberatan kalau mereka dihilangkan. Setiap saya nyanyi itu harus ada 5 dancer. Kalau nggak ada 5 dancer ini, saya nggak nyanyi. Ada yang mengatakan Dewi Sandra sangat menyukai lagu-lagu berirama dinamis yang cara membawakannya menuntut gerak panggung yang sangat aktif. Tanpa imbangan gerak penyanyinya, irama macam ini akan kehilangan daya pukaunya. Kita punya konsep pengen ngegebrak dengan R&B pop di mana kita ngedance, ada dance-nya. Jadi ringan lah, bisa di mana-mana. Dan kebetulan kalau di luar negeri ya orang-orang itu J.Lo, Janet Jackson, Britney Spears yang lagi ngetop banget sekarang. Jadi mungkin saya ikut jejak mereka kali ya. Saya pengen banget ngikutin jejak mereka dan pengen diterapkan di Indonesia yang saat ini masih susah banget. Orang-orang masih nggak suka dengan untuk manajemen ya. Kalau manajemen selalu ngeluh, aduh Dewi, orang-orang pengen kamu nyanyi tapi nggak pengen kamu pakai dancer. Itu yang berat sekali buat kita sekarang. Tadi Dewi Sandra menyebut Britney Spears sebagai salah satu acuannya dalam tampilan panggung. Tentunya dengan penyesuaian yang cocok. Tetap saya selalu ngebawain style saya sendiri, nggak ada yang benar-benar nyontek abis-abisan. Gaya juga nggak mungkin gue nyontek Britney Spears. Gile, perut gue masih Dewi Sandra nih, perut Dewi Sandra. Kasarnya, Dewi mengakui perutnya tidak seseksi Britney Spears. Saya Nia Daniati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Apa kabar Dewi Uges sekarang setelah dia mengundurkan diri sebagai pembawa acara Angin Malam? Rupanya Uges mempunyai kesibukan baru, yaitu sebagai pendidik. Ugus tuh dari dulu pengen punya sekolah, tapi Ugus tuh nggak mau punya sekolahan yang formal institution. Jadi Ugus bikin kids club, Ugus punya kurikulum serius, kurikulumnya kita benar-benar susun, programnya kita susun, segala macam kita susun. Ini benar-benar proyek idealis gue lagi. Pemirsa, Huges sedang berbicara mengenai sekolah informal untuk anak-anak. Macam apa aplikasi pendidikannya, ia sudah mempunyai visi. Misalnya kita bermain kayak
air tempatin di tempat yang kecil, tempatin tempat yang besar, cemplungin ikan. Ikan yang di sini sempit kalau bergerak, tempat yang sini ikannya bebas bergerak. Kamu pilih yang mana gitu. Tapi itu anak yang nyemplungin, ih kasihan pindahin aja di ke situ gitu. Itu kan nilai moral gitu loh, menyiksa binatang kayak gitu-gitu ya, kayak gitu-gitu. Ayam diteluri, di apa namanya, dirami berapa lama? 21 hari. Berapa hari? 3 minggu atau 21 hari. Huges dan pendidikan anak-anak. Tampaknya ia sekarang mencurahkan perhatiannya di bidang ini. Gambar ini misalnya adalah sebuah tempat di daerah Kemang, Jakarta Selatan, di mana Huges mendidik anak-anak untuk menjadi presenter atau pembawa acara. Jadi ini lebih memudahkan dia untuk tampil di atas panggung, terus ngomong dulu, halo teman-teman, ini saya punya anjing kecil, dan anjing kecil saya lucu, namanya Heli, saya nyanyi ya gitu, aku punya gitu loh, yang lebih ke bridging kayak gitu. Terus Ugus pakai sistemnya active learning yang dia nggak gue kasih teori sama sekali. Jadi naik ke atas panggung, dia pegang mic, gue ajarin ini mic harus on, ini off, terus jangan mukul mic waktu lo tes, dan jangan di atas panggung tes gitu. Kayak kalau kata Eko tadi kayak di kelurahan gitu. Kalau diperluas, ini juga bermanfaat untuk anak-anak membiasakan diri berbicara di depan orang banyak. Setidaknya membiasakan diri untuk lancar berbicara dengan kalimat-kalimat panjang. Mereka akan menyelesaikan 8 project. 8 project ini ada perkenalkan diri, ada bercerita, ada bermain, ada segala macam, dan mereka ngambil project-projectnya itu per project maju ke depan. Jadi dia langsung naik ke panggung, teman-temannya yang nilai gitu loh. Oh tadi lo kurang ini nih, tadi kamu gerakan badannya kurang, ekspresinya kurang, suaranya kurang tinggi. Biarin teman-teman yang nilai gitu loh. Gue duduk di situ, Dukus kasih penilaian, tapi kasih ke orang tuanya. Jadi orang tua terlibat langsung, bukan nge-push si anak, tapi si orang tua sendiri juga tahu gimana cara jadi MC. Gue rasa orang tuanya lama-lama jadi MC. Huges melakukan ini berdasarkan pengalaman profesionalnya sebagai pembawa acara. Dan ia memilih anak-anak karena menurutnya fasilitas pendidikan anak-anak di Indonesia belum terlalu beragam. Biayanya 2.500.000 satu anak itu untuk 12 kali pertemuan, termasuk udah project, termasuk udah naik panggung, udah segala macam. Ugus emang nggak ambil uang banyak-banyak, itu juga sangat kecil gitu. Kalau ini Ugus cuma pengen anak-anak itu punya satu wadah dan punya kepuasan setelah bisa diskusi langsung sama Ugus gimana sih kalau mau jadi MC, dan Ugus juga menyalurkan anak-anak itu gitu. Jadi misalnya kasih kerjaan. Sebenarnya bukan, gue nggak menyebut kerjaan karena dia punya project. Jadi projectnya dia tuh ada project mari naik ke atas panggung gitu projectnya. Jadi dia naik sama tim Party House. Ugus kan punya yang event organizer untuk pesta anak-anak itu dengan badut-badut itu. Dia naik tuh ke atas panggung, dia yang MC, ikut sama MC besar. Jadi dia connecting MC anak-anak sama orang besar. Dia belajar TikTok kayak gitu-gitu. Itu emang ada projectnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan ikuti saya. Inilah kelas presenter cilik yang sudah berjalan. Kamu ikutin saya itu kesini ya. Pemirsa, saya mempunyai beberapa kabar pendek dan akan saya mulai dengan yang ini. Tiara nama penyanyi ini. Ia bersedia berkorban demi karirnya sebagai penyanyi. Tapi satu hal, ia tidak mau dirinya sebagai perempuan direndahkan. Pernah seorang penata musik atau arranger berniat merendahkannya. Waktu itu saya kan nawarin ya ke salah satu produser. Terus produser itu mintanya saya solo ya. Tetapi arranger itu ingin duet sama saya, sementara arranger itu kan umurnya udah 50 tahun ke atas ya. Dan nggak tahu lah yang lain-lainnya itu nggak bisa saya sebutin. Tapi bukan rahasia lagi, ada penyanyi-penyanyi yang berkesempatan membuat album setelah menyerahkan dirinya pada pihak yang bermaksud buruk. Saya nggak mau seperti lampu itu tiba-tiba terang, terus padamnya juga cepat. Ya. Saya cuma pengen biarinlah perlahan-lahan, tapi dia menerangi semuanya. Maksudnya, biarlah karirnya sebagai penyanyi merangkak dari bawah, asal lewat jalan yang bermoral. Cinta padamu. Jumat besok, bulan Ramadan datang, puasa pun dimulai. Bagi Topan dan Lesus, mereka kembali ke RCTI untuk membawakan acara menyambut sahur sebagaimana yang dilakukan pada Ramadan tahun lalu. Ya, ini spesial konsentrasi ya untuk Ramadan, ronda, dalam acara ronda di RCTI. Dalam acara bulan Ramadan tahun lalu, Ronda sudah muncul di RCTI. Karena menarik banyak pemirsa, acara ini dimunculkan lagi pada bulan Ramadan sekarang. Ronda pemain tetapnya saya sama Topan, identik Topan dan Lesus, tapi di situ banyak bintang-bintang tamu. Mungkin saya mengundang
Kakak dari Slank, mungkin dari Gito Rolis, itu pendukungnya banyak bintang tamu. Dan banyak penggemar-penggemar yang mengajak makan sahur bersama di teras-teras RCTI sana. Kayak gitu Mas ya? Iya, tadi sana malah kayak depot. Iya. Jadi mau makan bareng-bareng gitu. Yang ngundang malahan yang bawa masakan gitu. Dari penggemar malah menelpon, nanti ingin sahur lauk apa, masakan apa gitu ya. Saya tetap pecel lele aja. Yang ngirit itu namanya. Jadi honor utuh, makan tetap kenyang. Kali ini, apakah penggemar bisa sahur bersama Topan dan Lesus lagi? Ya malah